Sebuah alegori yang kita lihat sebagai satu sistem penafsiran adalah biasanya satu model penafsiran yang melambangkan segala sesuatu yang ada di dalam sebuah teks. Bahkan kalau mengutip dari pernyataan seorang reformator yaitu Martin Luther, bagi Martin Luther, seseorang yang menafsirkan teks Alkitab dengan pendekatan alegori itu disebut sebagai penafsir-penafsir setan. Karena Martin Luther menganggap bahwa teknik menafsirkan alegori itu adalah teknik yang tidak tepat. Tetapi apakah memang teknik alegori ini adalah teknik yang tidak tepat? Kalau kita melihat dalam sejarah penafsiran, bahwa ternyata di dalam Alkitab juga ada ayat-ayat yang harus ditafsirkan alegori. Memang tidak banyak, ya. Lalu kemudian yang kedua, di dalam sejarah penafsiran Alkitab, rabi-rabi Yahudi dan juga beberapa bapak-bapak gereja juga pernah menggunakan metode penafsiran alegori ini. Nah, selanjutnya sekarang coba kita lihat pembahasan berdasarkan materi penafsiran alegori itu seperti apa. Nah, alegori itu adalah metode penafsiran, yaitu penafsiran terhadap Alkitab yang melihat teks itu sebagai simbol atau gambaran dari realitas rohani yang lebih dalam. Meskipun metode ini telah digunakan secara luas dalam sejarah gereja, penting untuk menyeimbangkannya dengan pendekatan historis dan gramatikal agar tidak jatuh ke dalam spekulasi yang tidak berdasar. Jadi ini yang tadi saya maksudkan, bahwa metode penafsiran alegori ini, walaupun pernah dipakai oleh bapak-bapak gereja, tetapi sebenarnya di dalam perkembangan teologi, tidak semua teks-teks Alkitab itu dapat ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan penafsiran alegori. Dan untuk memahami sebuah teks, maka kita harusnya melakukan pendekatan historis dan gramatikal, supaya nanti pada waktu kita menafsirkan teks itu, kita tidak jatuh di dalam spekulasi yang tidak berdasar. Karena menurut para teolog, menafsirkan Alkitab secara alegoris itu akan mengarah kepada penafsiran yang bersifat spekulasi, yaitu penafsiran kira-kira. Makanya, tadi saya katakan di awal, seorang reformator Martin Luther dengan tegas mengatakan bahwa seseorang yang menafsirkan teks Alkitab sebagai simbol atau gambaran realitas rohani itu adalah penafsir-penafsir setan. Ya, ini bukan saya yang ngomong ya, ini Martin Luther. Jadi di dalam hermeneutik Kristen, alegori tetap menjadi alat yang berharga untuk memahami hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta untuk menggali makna rohani dari teks kitab suci. Tetapi harus menjadi catatan, tidak seluruh teks kitab suci harus diterjemahkan secara alegori. Nah, atau harus ditafsirkan secara alegori. Justru yang sekarang direkomendasikan adalah bahwa semua teks yang ada di dalam Alkitab itu harus ditafsirkan dengan pendekatan eksegese, bukan alegori lagi. Nah, mari kita lihat dulu definisi dari alegori itu. Nah, alegori dalam hermeneutika Alkitabiah adalah metode penafsiran yang melihat makna tersembunyi di balik teks kitab suci. Nah, beberapa teolog utama seperti Philo, Origen, dan Agustinus mengembangkan metode alegori ini untuk memahami ajaran rohani yang lebih dalam. Nah, contoh penerapan alegori dalam Alkitab dapat ditemukan di dalam perumpamaan-perumpamaan Yesus, kisah Keluaran, dan juga beberapa surat-surat Paulus. Jadi alegori ini adalah suatu cara penafsiran atau metode hermeneutik yang memahami teks bukan hanya dalam arti harafiah, tetapi juga mencari makna tersembunyi atau makna rohani di balik teks tersebut. Dalam konteks Alkitabiah, alegori digunakan untuk mengungkap makna yang lebih dalam
dari sebuah narasi atau peristiwa yang tertulis di dalam kitab suci. Saya kasih contoh sederhana untuk memahami paragraf ini. Misalnya saja ketika kita bicara tentang hidup kekristenan itu seperti Raja Wali, ya, atau elang lah seperti itu ya, eagle. Nah, bahkan ada sebuah lagu rohani yang menyatakan kehidupan kita itu seperti Raja Wali. Bagai Raja Wali. Pada waktu kita melihat Raja Wali, tentu kita memandang Raja Wali ini sebagai satu simbol. Ya, tidak hanya secara harafiah seekor burung, seekor binatang burung, tetapi ada simbol yang berisi makna rohani yang tersembunyi di balik kata Raja Wali ini. Kalau pendekatan kita terhadap Raja Wali atau elang itu sebagai satu simbol, itu tidak masalah. Tetapi kalau kemudian kita masuk lebih dalam lagi, mengalegorikan Raja Wali, nah ini bisa salah. Karena kita akan masuk ke dalam jebakan spekulasi teologi. Kita mengira-ngira. Contoh misalnya, ada seorang pendeta, dia berkhotbah seperti ini. Saudara-saudara, kehidupan kita itu seperti seekor Raja Wali. Mari kita perhatikan seekor Raja Wali. Pada waktu Raja Wali ini, dari fase anak-anak menuju kepada fase dewasa, maka Raja Wali ini akan merontokkan bulu-bulu halusnya, karena dia harus mengeluarkan dan menggunakan bulu-bulu yang lebih kasar agar dia bisa terbang. Dan ini menggambarkan bahwa kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau hidup dewasa di dalam Tuhan, maka kita harus menanggalkan kehidupan lama kita dan kita mengenakan pakaian hidup baru. Cocok ya? Cocok. Nah, jadi pendekatan yang seperti ini itu adalah pendekatan dengan penafsiran alegori. Lalu kemudian dia lanjutkan khotbahnya. Yang kedua, yaitu fakta bahwa ketika Raja Wali itu mengepakkan sayapnya, ini adalah konsep di dalam kehidupan spiritualitas kekristenan. Jadi pada waktu Raja Wali itu mengepakkan sayapnya, dia seperti ini. Betul ya? Nah, seperti ini. Jadi ketika Raja Wali itu terbang, sayapnya seperti ini. Ini adalah penyembahan. Lalu sayapnya tertutup, ini adalah doa. Jadi ketika Raja Wali itu terbang, dia akan mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Di dalam kehidupan Kristen, kita juga seperti Raja Wali. Kita harus hidup di dalam penyembahan, dan kita juga harus hidup di dalam doa. Jadi kalau ada seorang ingin bertemu dengan Allah seperti Raja Wali menyongsong matahari, maka ada dua hal penting yang harus kita lakukan, yaitu penyembahan, doa. Penyembahan, doa. Maka kita seperti Raja Wali yang sedang terbang menyongsong matahari. Nah, penafsiran ini adalah penafsiran alegori. Ya, sekali lagi bahwa alegori itu adalah suatu cara penafsiran atau metode hermeneutik yang memahami teks bukan hanya dalam arti harafiah, tetapi juga mencari makna tersembunyi atau rohani di balik teks tersebut. Nah, lagi, kalau memang keberadaan Raja Wali dalam seluruh eksistensi fisiknya seperti itu, lalu semuanya dirohanikan, pertanyaan mendasar, pada waktu penulis Alkitab menuliskan tentang Raja Wali itu, apakah penulis Alkitab itu mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus seperti khotbah tadi? Bahwa seluruh kehidupan Raja Wali itu bisa dirohanikan dan kemudian dapat mewakili kehidupan kekristenan seseorang.
mulai dari anak-anak yang melepaskan bulu, ya, kemudian eh, caranya dia terbang, lalu kemudian nanti mata seekor elang yang begitu tajam melihat ke bawah, itu semua dirohanikan. Ya, caranya dia mencari makan, ya, cara seorang induk Raja Wali itu membesarkan anak-anaknya, itu semua dirohanikan. Hanya oleh karena satu teks bahwa Raja Wali itu digambarkan sebagai kehidupan seorang pemazmur. Maka kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan Raja Wali itu semuanya dirohanikan. Nah, cara seperti ini, itu cara penafsiran alegori. Nah, sekarang kita lihat beberapa alegori yang terdapat di dalam Alkitab. Alegori di dalam perumpamaan Yesus. Ada banyak perumpamaan Yesus yang diajarkan oleh Yesus sendiri yang memang memiliki makna alegori, di mana unsur-unsurnya itu mewakili realitas rohani. Misalnya saja tentang perumpamaan penabur dalam Matius 13 dan 18. Benih itu dilambangkan sebagai firman Tuhan. Tanah berbatu dilambangkan sebagai orang yang mendengar firman, tetapi yang tidak berakar. Tanah yang subur itu orang yang mendengar firman dan memahaminya sehingga dia berbuah. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kita dapat melakukan pendekatan alegori terhadap perumpamaan Tuhan Yesus berkaitan dengan seorang penabur. Tetapi tidak semua loh ya, harus hati-hati. Tidak semua perumpamaan Tuhan Yesus dapat ditafsirkan secara alegori. Kemudian yang berikutnya, alegori dalam perjanjian lama yang ditafsirkan di dalam perjanjian baru. Misalnya tentang Hagar dan Sarah dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Bahwa beberapa peristiwa yang ada di dalam perjanjian lama itu ditafsirkan sebagai bayangan dari kebenaran yang digenapi di dalam Kristus. Misalnya Hagar, itu perjanjian lama dikaitkan dengan hukum Taurat. Sarah dilambangkan sebagai perjanjian baru yang dikaitkan dengan janji keselamatan melalui iman. Kemudian yang kedua tentang ular tembaga di padang gurun, ya, Bilangan 21 dan Yohanes 3. Ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa yang menyembuhkan orang Israel yang melihatnya. Ini menjadi gambaran tentang Yesus yang akan ditinggikan di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Lalu kemudian ada juga alegori yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu penuh dengan simbolisme yang sering ditafsirkan secara alegori. Naga merah besar, misalnya dalam Wahyu 12, itu ditafsirkan sebagai iblis atau setan yang berusaha untuk menghancurkan gereja. Ya. Kemudian perempuan berselubung matahari dalam Wahyu 12 ditafsirkan sebagai gambaran dari umat Allah atau gereja. Nah, di sini kita harus betul-betul memperhatikan antara simbol dengan alegori. Kadang-kadang simbol itu juga termasuk alegori. Sesuatu yang simbol di dalam Alkitab itu juga bisa menjadi bagian dari sistem penafsiran alegori. Nah, yang salah adalah kalau sebuah kata di dalam Alkitab yang memang tidak berisi simbol, tetapi dialegorikan, disimbolkan. Nah, itu yang salah. Misalnya saja ya, kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, ntar saya buka Alkitab dulu. Kita lihat di Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-1. Ya.
Di sini disebutkan, lalu ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, di dalam kitab Wahyu 13 ayat 1 di sini kita lihat ada pantai. Ya. Nah, kemudian pantai ini nanti bisa dialegorikan, diselambangkan. Lalu seekor binatang, ya, itu nanti bisa dilambangkan. Dalam laut bisa dilambangkan. Tanduk 10 bisa dilambangkan. Kepala 7, ya, kepalanya sendiri lambangnya apa, 7 sendiri dilambangkan atau ditafsirkan seperti apa, ya. Mahkota itu juga dilambangkan seperti apa. Nah, jadi kalau setiap bagian yang ada di dalam sebuah teks Alkitab dilambangkan, nah, pendekatan yang seperti ini itu adalah alegori. Nah, persoalannya, kalau kita membaca Wahyu, sebagian besar Wahyu itu ditulis dalam pendekatan simbolik. Nah, karena pendekatan simbolik, maka penafsirannya, kalau dilakukan dengan menggunakan penafsiran alegoris, masih sinkron. Tapi kalau kita baca, misalnya, di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama. Ya, ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu kemudian orang mencoba mengalegorikan. Ya, Yesus ya tetap Yesus, orang banyak itu dialegorikan sebagai gereja. Ke atas bukit itu berarti datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus duduk itu berarti merendahkan hati. Lalu murid-murid itu dialegorikan sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Cara pendekatan yang seperti ini itu disebut pendekatan alegori. Pertanyaannya, apakah memang Matius 5 ayat 1 itu dijelaskan dengan cara seperti itu? Yang kedua, apakah ketika Matius menulis pasal 5 ayat 1 itu mendapatkan inspirasi Roh Kudus seperti yang digambarkan dengan cara alegori tadi? Nah, menurut sebagian besar teolog modern, kalau membaca Matius 5 ayat 1, itu nggak ada penjelasan-penjelasan simbolik, nggak ada. Jadi ini hanya sebuah narasi yang menggambarkan bahwa ada aktivitas dari Tuhan Yesus ketika dia melihat orang banyak, dia naik ke bukit dan pada waktu itu kemudian dia langsung duduk dan murid-murid datang. Ini hanya sebuah peristiwa sejarah yang ditulis dalam bentuk genre narasi. Tidak lebih dari itu. Tetapi kemudian ada orang mau coba mencari makna rohani yang lebih dalam dari hanya sekedar teks yang terlihat dan terbaca. Akhirnya mereka mengalegorikan seperti tadi. Ya. Yesus melihat orang banyak itu adalah gereja. Lalu Tuhan Yesus naik, ya. Tuhan Yesus naik itu berarti Tuhan Yesus mencoba untuk menjadi pemimpin gereja. Ya. Bukit itu menggambarkan bahwa Yesus bertahta di atas seluruh gereja. Dan dia duduk itu berarti dia sedang memerintah seluruh gereja-gerejanya di bumi ini. Waduh. Ya. Lalu datanglah murid-muridnya. Murid-murid itu adalah pemimpin-pemimpin gereja. Datang semua kepada Yesus yang memerintah di atas gereja. Nah, ini sudah alegori. Ya, ini alegori. Dan cara seperti ini, ya cara menafsir yang seperti ini oleh Martin Luther itu dianggap penafsir setan. Karena cara-cara yang seperti ini bisa membuat pengajaran-pengajaran itu jadi salah. Bukannya kita menjadi hamba Tuhan yang takut Tuhan, malah bisa-bisa menjadi hamba Tuhan palsu.
guru-guru palsu yang membawa Injil lain. Itu kan bahaya kalau sampai kayak gitu kan ya. Gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut?